adik kelas balita, kali ini kita bertemu lagi dalam sidang anak-anak online ya. Mari sebelum kita mulai sidang kita, yuk sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Sebelumnya kakak mau bertanya, bagaimana kabar kalian? Apakah kalian tetap sehat, semangat? Ya, harus semangat ya, terutama di dalam bersidang anak-anak kali ini. Yuk adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Tangannya dilipat, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kali ini kami datang kepadamu, kami mau bersidang. Tuhan pimpin sidang kami, supaya kami bisa mendapatkan diri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kali ini kakak akan bercerita dengan judul Aku Suka Bersih. Pak adik-adik, ayo kita ulangi. Aku suka bersih. Nas Alkitabnya ada di kitab Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20 ya. Nas Alkitabnya di kitab Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Nah, adik-adik bisa nanti minta tolong dibacakan ya di rumah. Nah, adik-adik, kalian pernah nggak melihat seekor buaya yang gosok gigi atau yang sikat gigi? Pernah nggak melihat giginya buaya disikat? Nah, gambar ini adalah buaya dan ada burung yang ada di mulut buaya ini. Nah, Tuhan sudah menyediakan burung plover untuk membersihkan gigi buaya adik-adik dan menghindarkan gigi buaya dari infeksi. Nah, adik-adik, jika semua binatang atau hewan yang dekat dengan buaya pasti dimakannya, tetapi tidak dengan yang satu ini adik-adik. Nah, aneh sekali bukan? Burung plover ini ketika buaya membuka mulutnya, burung plover ini dia mematuk-matuk gigi buaya. Dia membersihkan gigi buaya. Nah, tapi buaya tidak memakan burung ini. Nah, adik-adik, ini juga coba kalian perhatikan. Ini adalah burung oxpecker. Nah, Tuhan menyediakan burung oxpecker ini adalah untuk membersihkan bulu-bulu zebra dari kutu-kutu dan binatang-binatang kecil. Nah, Tuhan juga membuat monyet. Nah, Tuhan membuat monyet bisa saling membersihkan bulu mereka. Tuhan punya cara untuk menjaga makhluk ciptaannya supaya tetap bersih. Kemudian Tuhan juga membersihkan lautan. Nah, menurut kalian kira-kira bagaimana ya cara Tuhan untuk membersihkan lautan? Nah, adik-adik, Tuhan menggunakan kepiting juga udang untuk membersihkan lautan adik-adik. Dan masih banyak lagi binatang-binatang laut yang Tuhan pakai untuk membersihkan lautan. Supaya laut kita tetap bersih. Karena apa? Karena Tuhan itu suka yang bersih. Nah, adik-adik, di Alkitab ada cerita mengenai binatang yang jorok. Nah, kira-kira coba tebak binatang apakah itu? Ya, binatang yang jorok itu adalah babi. Apa ya yang Tuhan lakukan terhadap babi-babi itu? Nah, untuk itu kalian perlu dengar baik-baik cerita kakak berikut ini ya. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus tiba di daerah yang bernama
disebut orang adalah gerasa. Apa adik-adik? Gerasa. Nah, tiba-tiba ada orang yang datang, orang yang aneh. Wah, sangat seram sekali. Rambutnya kotor sekali. Tangan, kaki, dan seluruh badannya kotor sekali. Apalagi kukunya. Kukunya hitam, juga panjang. Dia sudah lama tidak pulang adik-adik. Dia tinggal di kuburan. Berani tidak kalian tinggal di kuburan? Nah, orang itu malah tinggalnya di kuburan adik-adik. Dan dia juga sering memukuli dirinya sendiri dengan batu. Dia juga sering berteriak-teriak. Tidak ada yang berani dekat dengannya. Dia kuat sekali. Dia pernah dirantai, tapi rantainya diputuskannya. Orang ini menjadi seperti ini karena apa adik-adik? Orang itu menjadi seperti demikian karena dia kerasukan roh jahat. Roh jahat diam di dalam orang itu adik-adik. Nah, akhirnya Tuhan Yesus merasa kasihan kepada orang tersebut. Nah, akhirnya Tuhan menghardik roh jahat itu supaya roh jahat itu keluar dari orang itu. Nah, Tuhan berkata, "Hai kamu roh jahat, keluar sekarang dari orang ini." Akhirnya apa? Roh jahat itu keluar adik-adik dan masuk ke mana? Ke babi. Nah, kebetulan waktu itu di situ ada sekelompok babi. Dia sedang digembalakan oleh yang menggembalakan. Nah, akhirnya roh jahat itu masuk ke dalam babi-babi itu adik-adik. Nah, apa yang terjadi dengan babi-babi itu adik-adik kira-kira? Babi-babi itu kemasukan roh jahat sampai akhirnya semua babi itu terjun ke jurang adik-adik. Nah, kenapa roh jahat itu masuk ke dalam ke babi-babi itu? Karena babi itu adalah binatang yang jorok. Nah, dan roh jahat itu senang sekali tinggal di tempat-tempat yang kotor, yang jorok. Nah, maka dari itu roh jahat itu minta supaya diusir masuk ke dalam babi-babi itu adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan itu dia tidak suka yang kotor. Tuhan itu suka yang bersih. Karena Tuhan itu suka yang bersih, maka kita anak-anak Tuhan perlu menjadi anak-anak yang bersih, yang selalu menjaga kebersihan. Nah, kebersihan apa saja kira-kira? Nah, kebersihan rambut kita. Nah, gimana caranya? Dikeramasin. Nah, terus badan kita mandi memakai sabun, digosok, dibersihkan, mandi sehari 2 kali. Kemudian membersihkan gigi kita. Nah, kita menggosok gigi kita, membersihkan tangan kita. Nah, juga perlu sering cuci tangan. Juga adik-adik? Memotong kuku. Nah, siapa di sini kukunya yang panjang-panjang dan kotor? Nah, itu perlu dibersihkan. Perlu dipotong kukunya. Nah, adik-adik, kuku kita harus bersih dan juga kita jangan lupa untuk cuci tangan sebelum makan. Nah, siapa yang tahu mengapa kita harus cuci tangan sebelum makan? Nah, tangan kita biasanya memegang benda-benda, bukan? Tangan kita memegang meja, tangan kita memegang pintu, tangan kita memegang mainan, memegang buku, memegang pensil, dan sebagainya. Nah,
barang-barang yang kita pegang itu kotor adik-adik. Nah, ada debu-debu yang menempel di barang-barang yang kita pegang itu. Nah, seperti jika kita habis pakai sepatu. Nah, sepatu kan kotor. Nah, kita pegang, tangan kita menjadi kotor. Nah, terus ketika kakak mau membayar sesuatu barang, pasti kakak juga memegang apa? Memegang uang. Nah, uang itu juga kotor adik-adik. Ada banyak debu yang menempel pada uang itu. Makanya jika barang-barang yang kita pegang itu kotor, maka di situ banyak kuman dan sumber penyakit adik-adik. Nah, kalau kalian tidak mencuci tangan kalian sebelum makan, maka artinya langsung misalkan kalian langsung pegang makanan dan memakannya, maka kuman dan sumber penyakit itu ikut kalian makan. Nah, akhirnya membuat kalian apa? Sakit perut. Ya kan? Nah, maka dari itu kita menjadi anak-anak Tuhan harus bersih, menjaga kebersihan tangan kita. Apalagi sekarang lagi pandemi, kita harus sering-sering mencuci tangan. Nah, kalian pasti yang sekolah sudah diajarkan bukan cara mencuci tangan, ada berapa langkah itu. Nah, kalian terapkan itu. Sering-sering cuci tangan, juga menjaga tubuh kita supaya tetap bersih. Nah, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang bersih, maka kita perlu menjadi anak-anak Tuhan yang bersih juga adik-adik. Nah, sebelum kakak akhiri, yuk sama-sama kita menghafal ayat hafalan yuk. Ayat hafalannya ada di 1 Korintus pasal 6 ayat 13. Berbunyi, tetapi tubuh untuk Tuhan. Ya, kita ulangi. 1 Korintus pasal 6 ayat 13. Tetapi tubuh untuk Tuhan. Nah, kiranya kita tetap menjaga tubuh kita baik-baik dipakai untuk Tuhan. Maka kita menjaga kebersihan tubuh kita. Mulai dari tangan, kuku, badan kita, gigi, rambut kita, telinga, juga mata kita. Ya, semua tubuh kita harus bersih, semuanya adalah untuk Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri, yuk kita sama-sama berdoa, mohon kepada Tuhan supaya kita bisa menjadi anak-anak yang bersih ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang bersih. Kami juga suka menjaga tubuh kami, supaya tubuh kami tetap bersih, menjaga tangan kami, menjaga kuku kami tetap bersih, sehingga kami tidak sakit perut. Ketika makan, kami harus mencuci tangan kami. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami terus menjaga kebersihan diri kami. Kami cinta padamu Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu cerita dari kakak. Kita sambung di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.